Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung di sini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi 4A yang dijual oleh konsumen kepada saya ya. Nah, jadi ini kendalanya adalah katanya HP-nya ini mau hidup dan udah dipakai lama, didiamin dan akhirnya mati total, dan di sini baterainya kita lihat menggembung ya. Nah, kita lihat LCD-nya agak sedikit terangkat karena backdoor ini walaupun plastik dia sangat kuat, dan LCD itu kekuatannya cuma lem ya, cuma lem. Nah, alhasil ketika baterainya itu menggembung, yang lemahlah yang mengalah, dan LCD ini lemnya terangkat karena tidak melawan kekuatan backdoor ini ya sebagai penahan. Tapi kalau kita lihat backdoornya agak sedikit buncit-buncit gimana gitu kan. Nah, kita lihat. Nah, jadi ini dijual pelanggan kepada saya. Saya ambil dengan harga 100.000. Karena saya nggak butuh-butuh amat ya. Itu pun istilahnya saya itu menolong kayak gitu. Daripada di rumahnya nggak dipakai sama sekali kan. Nah, berdasarkan kronologi tersebut, katanya HP-nya ini awalnya mau hidup walaupun gembung tetap masih hidup katanya kan. Nah, karena nggak dipakai lama dia mati. Ya otomatis ya, kalau menurut feeling saya mesinnya masih bagus tapi baterainya saja yang rusak kayak gitu. Nah, kebetulan juga saya memiliki baterai Xiaomi Redmi 4A cadangan yang saya beli kemarin sekaligus LCD yang saya order di Tokopedia. Harganya cuman 50.000. Nah, baiklah. Coba kita buka ya. Nah, tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu penampakannya. Ya, sangat gembung sekali. Dan backdoornya agak buncit-buncit gimana gitu. Agak menggembung gimana gitu kan. Nah, itu pengaruh baterai. Nah, ini apabila kita diamin terlalu lama, ini bisa-bisa LCD-nya ini terangkat dan pecah. Bisa-bisa ya. Bisa jadi trigger atau pemicu. Baiklah, coba kita lepas dulu. Ya, dengan biaya 100.000 banyak sekali yang bisa kita ambil. Backdoornya ini bisa kita jual 50 walaupun ada lecet-lecet sedikit. Tapi overall ini lumayan mulus ya kalau saya lihat. Tombol powernya bisa kita ambil, kameranya bisa kita ambil. Misalkan ini tidak bisa diperbaiki atau mati total ya. Nah, kita buka dulu. Orangnya katanya sudah beli HP baru, makanya ini nggak terpakai di rumah. Daripada nggak terpakai, ya udah diambil berapa aja sebenarnya dia mau. Nah, karena feeling saya ini masih bagus ya, karena saya juga nggak tega terlalu jatuhin harga, ya udah 100.000 aja. Kita lihat, ternyata segelnya masih ada ya. Ini belum pernah dibuka, tapi segel yang di sini nggak ada. Apakah ini pernah dibuka? Oke. Coba kita buka dulu. Nah, itu sebentar sebelum kita buka, itu baterainya gembung ya. Ya, kita buka dulu. Nah, gembung itu sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa baterai itu bisa gembung. Itu biasanya kebanyakan dicas terlalu lama. Misalkan, ya dicas terlalu lama dan itu berulang kali. Misalkan kita mau tidur, kita ngecas dan kita lupa untuk mencopot casnya. Jadi pas kita bangun jam 7 pagi, sekalinya masih ngecas. Nah, kalau sekali dua kali itu nggak apa-apa. Kalau 3-4 kali, sebenarnya masih nggak apa-apa sih. Kalau udah 3 bulan kita jadi rutinitas seperti itu, itulah yang menyebabkan baterai ini menjadi gembung. Walaupun zaman sekarang ini baterai itu sudah ada proteksinya, yang dimana ketika baterai itu penuh, dia otomatis akan memutus daya. Tapi itu hanya cuma alat. Alat itu bisa rusak akibat terlalu sering dipakai. Maksudnya akibat terlalu keseringan dicas terlalu lama dan itu jadi kebiasaan berbulan-bulan. Akhirnya alat itu tidak lagi kuat. Akhirnya rusak dan alhasil baterainya gembung. Nah, jadi proteksi yang ada di baterai ini itu bisa dipakai cuma sekali dua kali aja atau enggak terlalu lama. Tapi apabila kamu gunakan kamu ngecas terlalu lama, ini
selama berulang kali dalam jangka waktu lama, ya udah bisa-bisa baterainya gembung walaupun ada proteksinya di sana ya. Kalau kamu tidak percaya ya silahkan dicoba ya. Oh, masih ada satu baut ya. Ya, dengan harga 100.000 ini ya lumayan ya, kita dapat harga 100.000. Ya, kita copot dulu baterainya. Iya, ada double tip di situ. Nah, kalau susah kita kasih thinner ya. Nah, LCD-nya ini apabila masih bagus, kita bisa ambil, kita bisa copot, kita bisa gantikan ke HP lain. Ya 300.000 ya masih laku lah. Karena masih sangat mulus juga. Dan ini adalah baterainya yang gembung. Dan sepertinya kita akan memasang baterai yang normal ini. Ini bukan yang original ya, tapi OC. Original China. Coba kita pasang. Nah, apakah? Woi, langsung ngepres, langsung presisi ya. Coba kita pasang. Coba kita hidupin maksudnya. Ya, alright, mau hidup. Nih baterainya. Kerusakan pada baterai doang ya. Iya, HP-nya mau hidup. Ya, pakai pola ndak? Pakai sandi ndak? Ya, alhamdulillah tidak pakai sandi. Nah, ini HP-nya udah bisa dipakai dan mesinnya bagus, LCD-nya bagus, touchscreen-nya pun masih berfungsi dengan baik. Coba kita tes ngetik. Oh, masukkan sandi kunci aplikasi. Oh, dia pakai aplikasi kunci ya, kunci aplikasi. Coba kita tes keyboardnya. QWERTY, alright. Ya, keyboardnya masih berfungsi dengan baik, bro. Masih berfungsi ya, mesinnya masih bagus. Kita tes kameranya. Wah, kayaknya ini rezeki nomplok ya. Nah, kameranya juga masih sangat bagus. Iya. Oke, kalau gitu kita matiin, kita pasang lagi. Dan ini kita pun bisa menjual ya. Nah, jadi HP-nya kita beli dengan harga 100.000, baterainya dengan harga 50.000. Jadi totalnya semua ini adalah 150.000 rupiah. Nah, jadi ini kalau di tempat saya ya, saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Harga pasaran untuk Xiaomi Redmi 4A yang batangan kayak gini, yang nggak ada kelengkapannya, kalau dijual 700 itu masih laku ya. Kalaupun ada yang nawar, mungkin 650 itu masih laku ya. Nah, kita kasih double tip dulu untuk baterainya supaya kencang ya. Nah, jadi ini kita akan membersihkannya. Kita akan hapus semua akunnya. Akun Google, akun Xiaomi-nya bakalan kita hapus dan kita pasang baterainya.
Ya, kita bersihkan. Ya, casingnya masih bagus ya ini. Nah, oke guys, ya. Jadi ya servis HP membawa berkah. Jadi tinggal kita ganti baterainya, HP-nya udah bisa. Jadi ini kita akan bersihkan dulu dalam-dalamannya sampai bersih benar, sampai seperti kita membeli baru pertama kali untuk settingannya ya, tidak ada akun-akunan. Dan ini akan kita laksanakan, dan ya kalau modalnya 150.000 kita jual, kalau kita jual 700 berarti kita masih untung 550. Taruhlah untungnya 500 ya. Nah, jadi dengan kita usaha servis HP ini, kita juga bisa mencari sampingan membeli HP rusak. Nah, siapa tahu ada yang jual kayak gini kan, ini kan untung-untungan ya kayak gitu kan. Nah, kita nggak maksain mencari HP rusak, tapi akan ada saja yang menjual ke kita. Nah, kalau HP Xiaomi ini spare part-nya atau baterainya banyak bertebaran dijual, itu pun harganya nggak terlalu mahal. Dan kalau kita perbaiki juga, kalau kita perbaiki sendiri kan kita nggak pakai biaya servis nih. Otomatis kita hanya membeli bahan misalkan cuma baterai 50.000. Nah, seperti ini HP-nya 100 dan baterainya 50.000, jadi totalnya 150. Kita jual 700, masih untung 550. Ya, jadi buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha servis HP, saya saranin untuk membeli HP rusak juga, karena ya siapa tahu ya dapat yang kayak gini kan kapan lagi. Ini walaupun gak dijual, misalkan kita pakai lagi, itu pun kita masih untung. Kapan lagi kita dapat HP Xiaomi Redmi 4A dengan harga 150 kan? Nah, kapan lagi kayak gitu nah. Nah, di lewat usaha servis HP inilah kita bisa mendapatkannya. Nah, baiklah teman-teman, ini akan saya bersihkan semua lalu saya jual karena saya ada HP ya, dan ini enggak saya pakai dan kita jual saja untuk mencari cuan. Baiklah, saya John Itung, see you the next video my brother.